Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Citra Dewi Pasaribu, mahasiswa PPG Guru Tertentu batch 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, bidang studi Pendidikan Agama Islam, dengan nomor induk mahasiswa 210001251413. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja saya di SMK Negeri 1 Kapung Hilir dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan materi macam-macam Syu'abul Iman. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak Ibu? Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Tapi sebelumnya Ibu mau ketua kelas agar mempersiapkan kelasnya. Bersiap. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Baiklah, kita sudah berdoa. Untuk selanjutnya, Ibu mau kita seperti biasanya membaca surah pendek. Hari ini Ibu mau kalian membaca surah pendek, surah Wadduha. Oke? A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Baiklah anak-anak Ibu, Ibu mau absen terlebih dahulu. Hari ini tanggal 7 Oktober. Hari apa? Hari Selasa. Ya, Ibu absen terlebih dahulu. Fadil Alsya Syaputra, Hendra Ari, Irsal, Doni Pratama, Fauzan Maksum, Dimas Setiawan. Ada yang tidak hadir? Oke, semuanya hadir ya. Baiklah, sebelum Ibu mulai, siapkah anak-anak Ibu hari ini untuk belajar? Siap. Iya. Bahan-bahan dan alat-alat yang minggu lalu Ibu suruh bawa di bawah? Ya, alhamdulillah. Nah, namun sebelum itu untuk menambah semangat kita, marilah kita bertepuk semangat, ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, thank you semua. Nah, pelajaran minggu lalu adalah tentang apa? Syu'abul Iman. Tentang Syu'abul Iman. Syu'abul Iman itu apa kemarin? Cabang? Iya, cabang-cabang iman. Nah, Ibu mau tanya dulu. Ya, apa saja yang sudah kamu ketahui tentang pengertian Syu'abul Iman? Siapa yang bisa jawab? Oke, Priscilia, silakan.
Syu'abul iman menurut saya yaitu 77 cabang iman atau amalan dan perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang beriman untuk memperkuat imannya. Oke, su'abul iman itu amalan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperkuat imannya. Itu menurut Priscilia ya. Selanjutnya, Ibu mau nanya lagi nih, ya. Mengapa kita perlu mengetahui tentang su'abul iman? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, silakan, Tasya. Menurut saya, karena suatu iman penting untuk meningkatkan ibadah serta keimanan seseorang dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan suatu iman mengarahkan kita kepada kebaikan. Oke, ya. Baik. Ya, su'abul iman mengarahkan kita kepada kebaikan. Betul atau tidak? Betul. Betul ya? Betul. Iya. Kalau memang begitu, ini kita mulai pelajaran selanjutnya ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi macam-macam. Jadi su'abul iman itu punya cabang-cabang banyak. Ya, punya cabang-cabangnya, punya macam-macamnya. Nah, yang kedua, mempresentasikan macam-macam. Nah, ini yang akan kamu presentasikan nanti. Macam-macamnya. Apa aja sih macam-macam dari su'abul iman ini? Kita langsung masuk ke materi. Tapi sebelumnya, Ibu mau lihat dulu sejauh mana pemahaman anak-anak Ibu tentang su'abul iman. Ya, sebelum kita masuk ke macam-macam su'abul iman. Nah, ini ada beberapa gambar ini. Ya, ini ada beberapa gambar. Coba diperhatikan, nampak? Dari gambar berikut, manakah yang merupakan cabang iman? Yang mana? Yang A, terus? Terus B, mana lagi? E. Yang C sama D enggak? Yang C ngapain tuh? Belanja. Shopping. Shopping itu bukan cabang iman? Enggak ya? Enggak. Kalau ini? Oke, berpacaran itu merupakan cabang iman enggak sih? Tidak? Tidak ya? Oke, jadi yang merupakan cabang iman yang A, yang B, dan E. Oke, good. Selanjutnya, dari perilaku di bawah ini, mana yang sering kamu lakukan? Oke, Ibu tunjuk. Ya, Dimas. Yang sering Dimas lakukan yang mana? Membantu teman yang kesulitan, membaca doa sebelum makan, menjaga amanah, atau tersenyum kepada teman? Yang paling sering Dimas lakukan? Baca doa sebelum makan. Membaca doa sebelum makan. Oke, Rizky. Yang paling sering Rizky lakukan yang mana? Tersenyum kepada teman. Benar ini si Rizky sering senyum. Ya, Bu. Iya. Ya. Selanjutnya, sebutkan 3 contoh perilaku sehari-hari yang menurutmu bisa disebut cabang iman. Nah, perilaku sehari-hari. Oke, siapa yang bisa jawab? 3 contoh perilaku sehari-hari yang menurut kalian bisa disebut cabang iman. Oke, Tasya? Bersedekah. Ada lagi? Sholat. Ada lagi? Bersedekah, sholat. Apa? Menyalam kedua orang tua. Yang disebutkan tadi semua termasuk cabang iman? Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Nah, ini kita masuk materi. Ya. Materi kita hari ini adalah macam-macam su'abul iman. Perhatikan. Nah, hadis yang menyatakan jumlah su'abul iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, iman itu memiliki 73 sampai 79. Jadi tidak ada sebenarnya hadis yang pasti tentang berapa jumlah su'abul iman. Ya, cuma diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, iman itu memiliki 73 sampai 79 atau 63 sampai 69.
9. Dan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Itu adalah cabang iman kamu yang paling tinggi ketika kamu mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Sedangkan yang paling rendah adalah menyingkirkan menyingkirkan gangguan di jalan. Penulis kitab Al-Minhaj Al-Hulaimi berpendapat bahwa cabang iman ada 70. Iya. Kemudian lain halnya dengan Al-Hafiz Abu Hatim Ibnu Hibban mengungkapkan bahwa terdapat 70 cabang iman. Namun ibu ambil yang menurut kitab Al-Minhaj ini, Al-Hulaimi, ya, ada 77 cabang iman. Yang mana 77 cabang iman itu dibagi ke dalam ketiga macam. Ya, seperti minggu lalu yang udah ibu sebutkan, al-imanu ma'rifatum bil qalbi, wa qaulum bil lisani, wa amalum bil arkan. Iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan dan diamalkan dengan. Oke, nah ini dia. Jadi ada 3 bagian macam iman. Membenarkan dengan hati, menyatakan dengan lisan, dan mengerjakan dengan anggota badan atau perbuatan. Nah ini dia. Cabang iman yang berkaitan dengan hati. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 30. Ya, ini nanti yang akan anak-anak ibu bahas. Nah, jadi ibu mau tugas anak-anak ibu membuat kelompok. Ya, membuat kelompok. Ini seperti minggu lalu sudah ibu jelaskan. Kalau hari ini kalian membawa alat dan bahan-bahan yang disediakan untuk materi kita hari ini. Ya, jadi kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, masing-masing membuat mind mapping. Ya, membuat mind mapping tentang su'abul iman. Kelompok 1 membuat mind mapping su'abul iman dari nomor 1 sampai 30. Kelompok 2 membuat mind mapping su'abul iman yang berkaitan dengan lisan dari nomor 1 sampai 7. Kelompok 3 membuat mind mapping su'abul iman yang berkaitan dengan anggota badan atau perbuatan nomor 1 sampai 20. Kelompok 4 membuat mind mapping su'abul iman yang berkaitan dengan anggota badan juga dari nomor 21 sampai 40. Oke. Untuk itu silakan bekerja buat mind mappingnya sekarang. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke ibu. Dan langsung ditulis sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu mengidentifikasi macam-macam su'abul iman. Ada berapa tadi nih Kak? Ada 20 ya? Bagaimana anak-anak ibu? Sudah siap semua? Sudah.
Nah, kalau sudah siap, Ibu mau sebelum kita presentasi, sebelum kalian memulai presentasi, Ibu mau lihat dulu latihan kefokusan anak-anak Ibu. Ya, jadi kita mau ice breaking sebentar. Ice breaking judulnya sambung pulpen, sambung pena dengan menggunakan jari. Angkat pelan-pelan, fokus. Angkat pelan-pelan ke atas, ke atas, ke atas sejajar dengan bahunya. Pindahkan ke jari tengah. Pindahkan ke jari kelingking. Jari kelingking, ayo. Jari kelingking. Saling menghadap. Saling menghadap. Jatuh, oke. Pulpennya di tengah-tengah badan. Pindahkan ke jari tengah. Jatuh. Pindahkan ke jari tengah. Udah? Lompat. Ada yang jatuh nih. Naik lagi. Jatuh. Jatuh. Oke. Udah. Belum. Jatuh. Berarti pemenangnya adalah dari kelompok. Iya, dari kelompok 3. Yang sudah fokus berarti dari kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Siap untuk tampil nanti? Siap, Bu. Sudah siap ya? Ya. Oke, kelompok lain siap untuk mempresentasikan hasil karyanya? Oke, nah kalau begitu kita mulai dari kelompok 1, dipersilahkan. Silakan moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema Sya'abul Iman berhubungan dengan niat, hati, dan akidah. Oke. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Silakan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Sya'abul Iman yang berkaitan dengan lisan, yang akan dijelaskan oleh rekan kami Tasya dan Sipa. Pada mereka silakan. Sya'abul Iman yang berkaitan dengan lisan. Pengertian lisan. Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga lisan agar lisan senantiasa dipergunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Cabang-cabang lisan. 1. Membaca kalimat thayyibah atau kalimat baik. 2. Membaca kitab suci Al-Quran. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baiklah, kepada saudara Hendra, silakan Jelaskan pengertian dari iman yang berkaitan dengan lisan. Baiklah, saya dari kelompok 2 dan saya dari saudara Hendra mengenai lisan adalah kemampuan iman yang diucapkan dengan lidah dalam ajaran Islam. Iman di lisan juga merupakan aspek penting dalam hal untuk melengkapi keimanan tersebut. Oke, jadi lisan itu untuk melengkapi keimanan. Iya. Lisan untuk melengkapi keimanan dari anak-anak si ibu semua ya. Jadi menjaga lisan cukup penting ya, sangat penting, bukan cukup penting, sangat penting karena berdasarkan lisanlah
keimanan seseorang itu bisa dilihat. Ya, dan harus disesuaikan dengan perbuatan. Iya. Silakan. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah Indra puas? Puas. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri dulu aplaus untuk kelompok 2. Silakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul tentang cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota tubuh yang akan dibacakan oleh Hendra dan Doni. Baiklah, bagi teman-teman ada yang mau bertanya? Saya, Pada saudari Priscil, kami persilakan. bagaimana cara merawat dan mengurus jenazah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Priscil dari kelompok 1. Cara mengurus dan merawat jenazah. Yang pertama, dimandikan. Yang kedua, dikafani. Yang ketiga, disolati. Yang keempat, dikuburkan. Yang kelima, didoakan. Bagaimana dengan saudari Priscil? Ya, sangat pas. Jadi cara mengurus dan merawat jenazah, yang pertama kita mandikan, yang kedua oke, kafani, yang ketiga kita sholati, yang keempat kita kuburkan, yang kelima baru kita doakan. Apakah jenazah laki-laki dengan jenazah perempuan sama cara mengurusnya? Iya, berbeda. Cara pengurusan jenazah laki-laki dengan jenazah perempuan itu berbeda. Ya, nanti di pelajaran selanjutnya akan kita bahas secara rinci letak perbedaannya di mana. Oke, silakan. Baiklah, sekian presentasi kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri dulu aplaus untuk mereka. Nah, kita lanjut untuk kelompok 4. Kepada kelompok 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang soal iman yang berkaitan dengan anggota badan dan perbuatan yang akan dibacakan oleh rekan saya, Faiza dan Stefan. Pengertian soal beriman tentang yang berhubungan dengan anggota badan atau perbuatan. Iman adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diukur. Iman bukan saja sekedar terucapnya pengakuan seseorang melalui lisan yang mengatakan bahwa ia beriman. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Apa pengertian dari ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Oris. Jawabannya, melaksanakan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Contohnya, perbuatan baik bersedekah dan perbuatan buruk menjauhi maksiat. Ya, itu tadi penjelasan mereka tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Oke, ada yang mau menambahkan contohnya? Tadi mereka cuma menyebutkan 2 contoh. Ada yang mau menambahkan contohnya? Saya, Bu. Ya, silakan, Priscil. Contoh baik yaitu membantu orang yang lagi kesulitan dan menjauhi sifat takabur. Oke, contoh amar ma'rufnya
membantu orang kesulitan, nahi mungkarnya, menjauhi sifat takabur. Oke, silakan. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri dulu aplaus untuk kelompok 4. Nah, baiklah anak ibu, tadi kita sudah menampilkan hasil presentasi karya proyek mapping map ya, mind mapping ya. Mind mapping Syu'abul Iman. Ya, yang masing-masing kelompok 1 2 3 4 sudah membuatnya dan sudah mempresentasikannya. Nah, sekarang ibu mau tes dulu sampai sejauh mana pemahaman anak-anak ibu tentang Syu'abul Iman. Ya, jadi ibu ini ada TTS, teka-teki silang, terus temukan kata yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Ya, silakan untuk kelompok ini, kelompok 2, mana nih kelompok 2? Ya, ini kelompok 2. Terus kelompok 1. Kelompok 4. Oh, 3 ya? Salah. Nah, ini dikerjakan saling bekerja sama ya antar kelompok. Silakan. Temukan katanya ya, itu ada 10 kata untuk ditemukan yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Untuk TTS-nya ada mendatar dan menurun. Iya. Kalau tidak paham, boleh bertanya. Oke, sudah siap? Sudah? Nah, itu tadi kalian sudah mengerjakan bentuk TTS-nya. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Iya, silakan dikumpul. Hasil tugasnya. Iya. Nah, alhamdulillah sudah mengerjakan. Hasil ininya sudah sama saya ya, hasil pengerjaannya sudah sama saya. Nah, karena kalian sudah mengisi tes yang saya berikan, jadi saya ingin kalian melakukan refleksi. Refleksi itu apa? Saya ingin tahu dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang apa? Iya, tentang macam-macam Syu'abul Iman. Jadi saya ingin tahu untuk kedepannya
apa yang perlu dari tindakan kalian yang perlu kalian perbaiki? Ya. Apa yang perlu kalian perbaiki ke depannya? Anak-anak ibu perlu perbaiki ke depannya. Nah, ini tulis di kertas yang sudah saya sediakan. Saya mau kalian jujur dengan apa yang kalian tulis. Apa yang perlu anak-anak ibu ubah untuk ke depannya. Ya. Sifat apa yang perlu diubah dan sifat apa yang perlu ditingkatkan. Silakan ditulis. Sudah? Sudah? Oke, kelompok 1 silakan kumpulkan. Ya, silakan ditempel. Untuk kelompok 1 dulu. Sejajar ya. Ya Allah, Bu, maaf, Bu. Oke, silakan duduk semua. Nah, ini adalah hasil refleksi anak-anak ibu tentang apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Ya, sudah pastinya ini berhubungan dengan cabang keimanan yang kita pelajari. Nah, ini ternyata ada beberapa yang mengemukakan berusaha untuk selalu bersedekah. Iya, menjaga lisan dan sikap rendah hati ramah tamah. Oke, ini bagus. Memperbanyak sabar, tidak mudah marah. Ah, siapa nih yang suka marah nih? Memperbanyak sabar dan tidak mudah marah. Ya, ini refleksi dia ke depannya. Ya. Kemudian saya akan memperbaiki sholat saya lebih rajin lagi. Oke, good. Melaksanakan sholat 5 waktu, bersedekah jika mampu. Oke, bagus. Apalagi nih? Lebih sering membantu orang yang lagi kesulitan. Dan saya harus lebih memperbaiki lisan agar tidak menyakiti orang lain. Menjaga ucapan dan saya tidak akan berkata kotor. Ini apa? Cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan anggota badan. Saya hanya ingin memperbaiki kelakuan saya yang mungkin tidak sopan dan membuat orang risih terhadap saya. Oh, bagus ya. Berarti dia ingin berusaha memperbaiki sikapnya agar lebih sopan. Oke, ini beberapa ya refleksi anak-anak ibu ke depannya. Ya, dan ini sudah ditulis, berarti harus diwujudkan. Ya. Oke, itu tadi refleksinya. Saya rangkum materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah tentang macam-macam macam-macam su'abul iman dibagi menjadi berapa bagian? 3 bagian. Bagian pertama yaitu cabang iman yang berkaitan dengan yang kedua, cabang iman yang berkaitan dengan yang ketiga, cabang iman yang berkaitan dengan oke, perbuatan atau anggota tubuh. Jika digabungkan keseluruhannya ada berapa? 77 cabang iman yang hari ini sudah kita identifikasi dan sudah kita presentasikan apa-apa saja yang masuk ke dalam 3 bagian ini. Ya. Sampai di sini anak-anak ibu sudah paham ya? Sudah ya. Minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang makna su'abul iman. Maknanya. Jadi apa makna dari masing-masing su'abul iman yang tadi sudah dipresentasikan? Oke, siap?
Ya, siap untuk minggu depan? Siap. Ya, itu aja materi kita hari ini. Ya, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mengucapkan salam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Abang. Iya. Alhamdulillah materi kita hari ini sudah berjalan dengan baik. Ya, terima kasih dan sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.